Gadis ini melepas semua pakaiannya. Berbaring di sebelah ayah angkat yang sudah mabuk berat. Buka kancing baju. Masukkan tangan ke dalam lalu gosok lagi dan lagi. Sangat cepat, ayah angkat mulai merangsang. Seorang gadis masih muda ini, mengapa melakukan hal-hal ini? Nama dia adalah Dohee. Dia dibesarkan oleh ayah angkat sejak usia muda. Meskipun dia bisa sekolah, bisa makan dan punya pakaian. Tetapi ayah angkatnya memiliki kecenderungan serius untuk melakukan kekerasan. Setiap kali mabuk, ayah akan pukul Dohee. Ibu dia juga seperti putranya. Tidak pernah memperlakukan cucu dengan baik sebelumnya. Dipukuli untuk waktu yang lama membuat Dohee menjadi pendiam. Gadis kecil itu biasanya duduk sendirian. Badan selalu kotor. Diganggu oleh anak-anak lain. Sampai polisi wanita itu dikirim ke sini oleh Departemen Kepolisian. Hidup Dohee baru berubah. Saat berpatroli, dia melihat gadis itu dipukuli oleh teman-teman sekelasnya. Yang Nam datang dan langsung usir anak-anak itu pergi. Dia juga menyarankan, jika ada masalah apa, bisa pergi ke kantor polisi untuk mencari dia. Tetapi gadis kecil itu belum cari dia. Malam itu, dia sudah menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Ayah angkat yang mabuk terus memukuli putrinya. Sebagai seorang polisi, dia langsung ke situ. Gunakan kekuatan untuk menjatuhkannya. Lalu bawa pria itu ke kantor polisi. Polisi di sini sudah terbiasa dengan ini. Meskipun Yongha sangat menyedihkan. Tapi dia menjalankan peternakan ikan terbesar di desa. Jika tidak ada dia, seluruh desa kehilangan pendapatannya. Tidak bisa bekerja dengan baik. Selain itu, ini masalah pribadi. Yang Nam juga tidak bisa ikut campur. Hanya bisa memperingatkan saja. Lalu lepaskan dia pulang. Tapi sejak hari itu, Dohee menganggap dia sebagai penyelamatnya. Setiap hari akan ikuti dia dari belakang. Melihat Dohee, Yang Nam tidak tega jadi sering ajak gadis kecil itu ke rumah. Menyiapkan makanan. Dan mendorongnya untuk jangan menahan. Jika dipukul bisa memanggil orang dewasa untuk meminta bantuan. Karena mereka berdua sering pergi bersama, terlihat oleh ibu Yongha. Sejak kena sama Yang Nam, Dohee sering pulang ke rumah malaman. Membuat ibu Yongha itu tidak senang. Meraih gadis kecil itu dan memukulinya. Lalu bawa dia pulang. Sampai malam, Dohee badan kotor, menangis berlari mencari Yang Nam. Yang Nam tanyakan pada anak itu ada apa. Anak itu hanya menggelengkan kepalanya. Tapi keesokan harinya, polisi menemukan mayat ibu Yongha di pantai. Yang Nam ingat penampilan Dohee tadi malam. Sedikit keraguan. Dia bertanya pada Dohee apa yang terjadi. Apakah kematian nenek terkait dengan gadis kecil itu? Dohee menangis berkata, semalam dia dipukul oleh ayah angkatnya. Dia hanya bisa lari. Nenek juga mengejarnya dengan sepeda motor. Ceroboh jatuh ke laut. Gadis itu benar-benar tidak melakukan apa-apa. Tidak lama, Yongha mendengar berita kematian ibu. Dia patah hati, mengira karena Dohee jadi dia ingin balas dendam. Meskipun hasil otopsi dia mabuk jatuh dan meninggal. Tapi Yongha masih menyimpan dendam. Keluarkan semua amarah dia kepada anaknya. Setiap malam, Dohee akan datang ke rumah mencari Yang Nam. Dia buka pakaian. Punggung penuh luka. Jika ayah angkat mabuk akan memukuli dia. Dan rumah Yang Nam adalah satu-satunya tempat perlindungan. Melihat luka di tubuh Dohee, Yang Nam sangat marah. Ingin mencari Yongha. Tapi dihentikan oleh gadis itu. Dia mengatakan bahwa jika bisa bersembunyi di sini sudah cukup. Yang Nam biarkan dia menginap 1 malam. Bantu dia mandi, masak buat dia makan, dan bawa dia keluar main. Mendekat Dohee dia menemukan. Sebenarnya gadis ini juga seperti anak-anak lain. Nakal, suka kecantikan, suka menari. Lihat betapa bahagianya dia. Yang Nam ikut senang juga. Tapi di malam hari ketika mereka berdua sedang makan, Yang Ha mabuk datang. Mengatakan dia ingin bawa Dohee pulang. Yang Nam melihat-lihat penampilannya, tentu saja jangan biarkan anak itu pulang. Jadi dia memutuskan biarkan Dohee tinggal di rumah dia untuk sementara waktu. Tapi ada masalah tiba-tiba datang. Satu hari ada satu gadis datang ke kantor polisi. Dia adalah mantan pacar punya Yang Nam. Jadi alasan dia dikirim ke desa kecil. Karena jenis kelamin telah terungkap. Memimpin kirim dia pergi sementara waktu untuk menghindari opini publik. Mantan pacar masih memiliki perasaan untuk Yang Nam. Dia akan keluar negeri. Ingin Yang Nam ikut dia. Tapi dia masih menghindari ini. Ketika mereka kembali mereka berciuman.
Dan adegan ini terlihat oleh Yongha. Keesokan harinya, sesuatu terjadi pada peternakan ikan Yongha. Kerusuhan pekerja di marina. Jadi ibu punya karyawan ini sedang sakit. Dia adalah penduduk ilegal. Jika Yongha tidak biarkan dia pergi, dia tidak bisa kembali. Setelah menyelidiki, Yang Nam menemukan Yongha sewa penduduk ilegal. Dan masih berutang beberapa bulan gaji mereka. Ini adalah perilaku ilegal. Yang Nam memperingatkannya. Biarkan karyawan pergi dan jangan lupa untuk bayar full gaji punya mereka. Jika tidak dia akan ditangkap. Tapi Yongha sudah lama tidak puas di depan semua orang. Ceritakan rahasia punya Yang Nam. Petugas polisi wanita akan dituduh melakukan pelecehan anak. Penuduh adalah ayah angkat gadis itu. Sejak identitas Les punya Yang Nam telah terungkap. Semua orang di desa tidak mau dekati dia. Karena tekanan, dia hanya bisa membawa Dohi pulang. Tetapi Yongha merasakan Yang Nam menahan anak dia. Karena mereka berdua memiliki hubungan yang tidak pantas. Dia memukul, dikutuk Dohi. Gadis itu tidak bisa tahan dan pergi ke rumah Yang Nam lagi. Tapi sekarang dia tidak punya keberanian untuk bantu Dohi lagi. Tidak lama kemudian, Yongha menggunakan pekerja residen ilegal jadi ditangkap. Selain itu, Yang Nam juga dituduh melecehkan anak di bawah umur. Pelapornya adalah Yongha. Polisi langsung menangkap dia. Saat Dohi dibawa pergi untuk menyelidiki, gadis kecil itu berkata bahwa Yang Nam sangat peduli dan merawat dia. Bantu membersihkan lukanya. Mandi bareng. Bagi dia itu adalah tindakan mencintai sayang sama dia. Tapi di dalam mata orang lain, adalah bukti bahwa Yang Nam melecehkan anak di bawah umur. Yang Nam ditahan. Kemungkinan besar akan masuk penjara. Sekarang Dohi baru tahu. Kata-kata dia sudah membuat Yang Nam mendapat masalah. Dan ayah angkat setelah berdamai dengan pekerja sudah dibebaskan. Dohi tahu kabar itu. Ingin selamatkan Yang Nam keluar. Malam itu, gadis kecil itu sengaja kasih alkohol agar ayah angkatnya mabuk. Sampai dia tidak sadar lagi. Dia masuk ke kamar, membuka pakaian dia. Tidur di samping ayah angkat. Gosok tubuh ayah dengan tangan dia. Sampai Yongha mulai merangsang. Dohi perlahan panggil polisi. Menangis dan memohon, memukul diri sendiri. Sangat cepat polisi telah tiba. Melihat adegan ini langsung tangkap Yongha lagi. Melihat wajah Dohi. Baru sekarang jika dia telah ditipu. Lalu dia pergi ke kantor polisi. Revisi semua pernyataan sebelumnya. Mengatakan karena ayah angkat memaksa dia untuk berbicara seperti itu. Jika tidak, akan dipukul sampai mati. Yang Nam tidak pernah melakukan apapun padanya. Yang Nam ditemukan tidak bersalah dan dibebaskan. Tetapi di dalam hati dia mengerti bahwa, walaupun dia bajingan, tetapi tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dia bertanya kepada bawahannya tentang situasi hari itu. Setelah mendengarkannya, dia merasa ada yang salah. Jadi dia mencari Dohi. Tanyakan padanya apakah dia melakukannya dengan sengaja untuk memasukkan Yongha ke penjara. Tetapi Dohi hanya diam saja. Kemudian Yang Nam berpikir kasus jatuh ke laut sebelumnya. Bertanya tentang nenek lagi. Tapi Dohi masih tidak mengatakan apa-apa. Hanya diam dan menangis. Yang Nam sudah mengerti semuanya. Tapi aku tidak menyalahkan anak malang ini. Besarkan dalam keluarga seperti itu. Dia tumbuh seperti anak-anak lain, dan juga menerima lebih banyak menderita. Tanggal berangkat. Yang Nam sudah memutuskan. Bawa Dohi ikut dia. Tinggalkan tempat yang menyakitkan ini. Sehingga Dohi dapat kembali ke penampilan aslinya yang ceria dan alami. 喜欢的话记得多多评论点赞哦，我们下期再见。